Salam Bapak Ibu saudara kasih, apa kabar? Semangat pagi, selamat pagi. Saya berdoa dan berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan bagaimana dengan masa istirahatnya, tidurnya? Penyertaan Tuhan tentunya menyertai Bapak Ibu, karena waktu kita tidur sebagaimana saya sampaikan, disitulah Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Dan baik, pagi hari ini kembali Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kami napas kehidupan. Dan biarlah Bapa, kami masih boleh melakukan rangkaian aktivitas, dan itu semuanya kami dedikasikan buat Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu Tuhan, sehingga mereka paham. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu renungan pagi ini, ibadah pagi ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan cepat saja Bapak Ibu, karena memang waktunya tidak begitu banyak. Dan saya juga sudah siapkan materi yang sudah saya susun Bapak Ibu ya. Tentu ini juga merupakan hasil penelitian, hasil riset yang saya lakukan, dan kembali saya dedikasikan buat Tuhan Yesus, supaya Bapak Ibu juga mengalami pertumbuhan rohani, karena visi kita adalah bertumbuh bersama di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai dari pasalnya yang ke-13 pagi hari ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya akan menyambut dulu sahabat-sahabat kita yang baru saja bergabung bersama dengan kita. I would like to welcome you to the channels of Khotbah Pendeta, but don't forget, jangan lupa untuk mensubscribe saluran ini, video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar saudara juga mendapatkan hal-hal yang terbaik tentunya dari kami. Dan tentu itu semua ditujukan supaya kita semuanya boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu ya, saya pikir kita langsung saja ya di pasal 13 ayat 1 Bapak Ibu ya. Di sana judulnya ya, binatang dari laut. Nah, jadi kembali kita akan berbicara tentang binatang, tapi kali ini binatangnya berasal dari laut Bapak Ibu. Dan ingat, masih ingat kan, binatang itu adalah bahasa kiasan, bahasa apokaliptik yang merujuk pada satu kekuasaan, satu power, satu negara Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita kembali juga mengacu pada nubuatan Daniel Bapak Ibu ya. Ya, mari saya baca atau kita boleh baca sama-sama saudara ya. Wahyu pasal 13 ayat 1 di sana dikatakan demikian. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini apa ya saudara ya? Puji Tuhan, pagi hari ini rahasia itu dibuka. Nah ya, ini penjelasannya. Jadi ada terjemahan yang menulis naga itu berdiri di pantai, dan ada yang menulis saya. Jadi memang kalau kita kembali membuka kitab atau Bible dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, karena ada 4 atau 5 versi di sana Bapak Ibu, maka mereka menerjemahkannya beda-beda Bapak Ibu ya. Misalnya di sana diterjemahkan ya, misalnya seperti saya ya, sama dengan Yohanes ya, berdiri di pantai. Nah, seperti itu. Terjemahan bahasa Indonesia menulis iya. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya terjemahan baru di sana ya, diterjemahkan saya itu diterjemahkan iya. Nah, jadi ia tinggal berdiri di pantai laut. Nah, malah ambigu Bapak Ibu. Jadi memang ada yang bilang iya, ada yang bilang saya, macam-macam, sehingga tidak jelas maknanya Bapak Ibu ya. Tapi bukan itu yang mau kita kejar Bapak Ibu ya.
Jadi masih ada hal yang lebih penting daripada itu. Nah ini dia ya. Tapi perbedaan ini tidak relevan, artinya nggak penting perbedaan ini Bapak Ibu ya. Siapa yang berdiri di panti tidak masalah, itu maksudnya tadi itu. Yang penting adalah siapa yang muncul setelah itu. Nah ini yang mau kita kejar Bapak Ibu. Siapa yang muncul setelah itu dia Bapak Ibu ya. Di ayat 1 ini kita bertemu lagi dengan binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Nah sebelumnya memang di ayat-ayat sebelumnya kita sudah ketemu dengan ayat ini Bapak Ibu, tapi di Wahyu pasal 13 ayat 1, nah binatang ini muncul lagi Bapak Ibu ya. Dan ini tentu perlu kajian juga tentunya ya. Binatang bertanduk 10 itu pertama kalinya muncul di Daniel pasal 7 ayat 7. Nah itu kalau kita merujuk pada kitab Daniel Bapak Ibu ya. Di sana dia disebut binatang yang menakutkan dan mendasarkan. Jadi dia termasuk binatang yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan ya. Mengapa? Nah itu Bapak Ibu ya. Lalu di Wahyu 13 ini dia disebut sebagai binatang yang pertama. Nanti di Wahyu 17 ayat 3 kita bertemu lagi dengannya, dan di sana dia disebut binatang yang merah ungu. Jadi macam-macam ragamnya Bapak Ibu, tapi tetap merujuk pada satu pribadi ya. Semua itu adalah binatang yang sama dan melambangkan kekuasaan yang sama, yaitu Roma, tetapi dari zaman yang berbeda. Nah Bapak Ibu ya, jadi binatang itu Bapak Ibu sebagaimana saya sampaikan di awal tadi itu merujuk pada satu kekuasaan, power, otoritas atau bangsa ataupun negara Bapak Ibu. Tapi oleh para teolog Bapak Ibu ya sebagian menafsirkan ini merujuk pada Roma. Nah ini Bapak Ibu, memang kalau kita mempelajari sejarah Kristen dunia Bapak Ibu, maka suka tidak suka kita akan ketemu dengan sejarah di mana Roma pada waktu itu memerintah dengan jayanya Bapak Ibu ya. Nah, meskipun nanti pada akhirnya kaisarnya itu bertobat Bapak Ibu. Nah ini ya, nah, ini sesuatu hal yang menarik. Haleluya. Nah lalu binatang yang dilihat Yohanes di ayat 1 ini keluar dari dalam laut. Kita ingat bahwa laut banyak air. Nah maksudnya laut itu banyak airnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah melambangkan apakah air ini? Kan seperti itu Bapak Ibu yang mau kita kejar Bapak Ibu. Jadi air melambangkan orang banyak. Nah kita baru tahu Bapak Ibu ketika kita membaca kitab Wahyu ini, ternyata air itu melambangkan orang banyak. Itulah bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa apokaliptik. Sebagai orang percaya, suka tidak suka kita harus juga memahami Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan air sama dengan melambangkan orang banyak dari segala bangsa dan bahasa. Nah ini Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 17 ayat 15 di sana dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku. Nah ini maksudnya Yohanes berkata kepada lalu ia berkata kepadaku. Nah tentu ini penglihatan Yohanes Bapak Ibu ya. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Nah jadi jelas Bapak Ibu ya, jadi air tadi sudah terpecahkan Bapak Ibu, maka itu berbicara tentang bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Haleluya ya. Nanti di ayat 2 kita tahu binatang itu adalah Roma. Nah kembali Bapak Ibu, ternyata binatang yang baru kita diskusikan, yang baru kita kaji ini itu merujuk pada satu bangsa yaitu Roma, dan dia berasal dari banyak bangsa dan kaum dan bahasa. Karena kerajaan Roma terdiri atas banyak kaum dan bangsa dan negara yang ditaklukkannya. Ya kita tahu itu Bapak Ibu ya, kekaisaran Romawi pada waktu itu ya menguasai, mendominasi dunia ini, mendominasi, menjajah bangsa-bangsa Bapak Ibu ya, sehingga kekaisaran Romawi ini sangat terkenal Bapak Ibu, dan itu dicatat dalam sejarah Bapak Ibu, dan itu tidak muncul begitu saja, tapi juga sudah dinubuatkan dan itu diperlihatkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes Bapak Ibu. Jadi ini nubuatan yang telah terjadi Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Tapi itu kan merupakan sejarah Bapak Ibu. Saya pribadi sangat menyukai sejarah karena kita bisa belajar banyak dari sejarah Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu ya, di sana dikatakan binatang ini punya 7 kepala. Tadi kan masih ingat ya Bapak Ibu. Angka 7 di sini punya arti ganda.
Dia simbol status tertinggi dan juga angka 7 literal Bapak Ibu. Jadi angka 7 ini bisa sebagai bahasa simbol dan juga bisa sebagai bahasa literal Bapak Ibu ya, harafiah seperti itu. Kita tahu dia punya arti ganda. Nah, jadi jelas Bapak Ibu ya. Karena nanti di ayat 3 dikatakan suatu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang mematikan. Berarti angka 7 itu juga punya arti literal. Yang 6 kepalanya tidak luka, tapi satu dari ketujuh kepalanya itu kena luka. Jadi sebagai angka literal 7, kepala itu melambangkan 7 periode atau tahap eksistensi binatang tersebut. Amin Bapak Ibu. Di mana ada suatu periode atau satu dari kepalanya dia kena luka yang mematikan. Ini nanti dibahas tersendiri Bapak Ibu. Haleluya. Ciri pertama yang kita lihat dari kepala-kepala ini ialah adanya nama-nama hujat pada kepala-kepala ini. Maka ketujuh kepala ini berkaitan dengan sikap pemberontakannya terhadap Allah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketujuh kepala ini tidak berbicara tentang kecerdasan atau kemampuan berpikir yang paling tinggi yang dilambangkan angka 7. Melainkan tentang tingkat perlawannya terhadap Allah. Itu yang tertinggi. Keberaniannya menghujat Allah adalah tingkat yang tertinggi, tidak tanggung-tanggung. Pertanyaannya, bagaimana dia menghujat Allah? Nah, ini yang mau kita kaji Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat dalam Matius 9 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah ini ketika Tuhan Yesus melayani Bapak Ibu ya, orang lumpuh, tapi di sana juga ada ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam Farisi Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh tadi Bapak Ibu, maka ahli Taurat itu mulai terkejut dan shock ya Bapak Ibu ya. Lalu dia berpikir Bapak Ibu bahwasanya Tuhan Yesus menghujat Allah. Nah ini Bapak Ibu ya, mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi menarik ini tentunya. Lukas pasal 5 ayat 21 di sana dikatakan, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah itu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Kemampuan mengampuni dosa hanyalah milik Allah. Nah itu harus kita pegang Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan untuk mengampuni dosa itu adalah milik Allah. Nah lalu apa kaitannya dengan penjelasan ini? Karena itu ketika para ahli Taurat mendengar Yesus mengampuni dosa, mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah jelmaan Allah anak. Padahal Yesus memang berhak mengampuni dosa. Jadi Yesus tidak menghujat Allah. Nah, lalu apa kaitannya dengan gereja Roma atau Roma Bapak Ibu ya? Nah, ini dia. Tetapi gereja Roma pada waktu itu menyatakan imam-imam mereka punya wewenang mengampuni dosa dengan mengucapkan ego te absolvo, artinya aku mengampuni engkau. Perhatikan, bukan Allah mengampuni engkau, tapi aku, kata para imam pada waktu itu Bapak Ibu. Atau imam itu sendiri yang mengampuninya kepada orang-orang yang mengaku dosa. Ya Bapak Ibu, kembali saya sampaikan, sebenarnya saya juga kurang nyaman Bapak Ibu untuk menyampaikan ini, iya kan? Karena kita membicarakan diri kita sendiri Bapak Ibu. Tapi ketika kita berbicara tentang kekristenan dunia Bapak Ibu, maka kembali saya katakan, suka tidak suka kita harus ketemu dengan sejarah tentang bagaimana pada waktu itu gereja Bapak Ibu melakukan penindasan-penindasan terhadap kaum awam pada waktu itu, sebagaimana sejarah catat Bapak Ibu. Dan saya tentu membaca literatur, saya membaca sejarahnya Bapak Ibu sebagai pendatang baru, newcomer Bapak Ibu. Saya juga kepingin tahu asal usul kekristenan ini Bapak Ibu. Jadi saya harus pergi ke perpustakaan dan saya menghabiskan waktu saya begitu banyak Bapak Ibu, hampir ya setiap hari saya datang dan saya membaca tentang sejarah kekristenan dunia Bapak Ibu. Maka memang sangat miris Bapak Ibu ya, tapi itulah sejarah, itulah fakta yang dicatat oleh sejarah Bapak Ibu. Tapi itu ternyata sudah dinubuatkan juga Bapak Ibu. Jadi ya
Biarlah kita belajar dari sejarah Bapak Ibu ya, karena ini nggak bisa kita hapus Bapak Ibu, karena memang sudah dicatat dalam sejarah bagaimana pada waktu itu Bapak Ibu, para imam pada waktu itu ya, mereka mengampuni orang yang berdosa Bapak Ibu. Bukankah itu hak miliknya Tuhan Bapak Ibu? Kan kayak gitu. Memang ada juga buku-buku yang saya baca Bapak Ibu ya, literatur yang saya baca itu ya, ada surat pengampunan dosa. Jadi kalau orang mau dosanya diampuni, dia harus beli Bapak Ibu, beli ya, pergi ke gereja lalu dia beli surat dosa itu Bapak Ibu ya, lalu dia diampuni dosanya oleh para imam pada waktu itu Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang miskin? Tentu orang miskin nggak punya banyak uang Bapak Ibu, nggak cukup punya uang untuk membeli surat pengampunan dosa Bapak Ibu, maka yang miskin pada masuk neraka semua. Kan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya juga akhirnya mendapatkan informasi Bapak Ibu ya, karena menurut literatur yang saya baca itu ya, ternyata hasil dari surat penjualan pengampunan dosa itu digunakan untuk membiayai perang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, apa yang kita kenal dengan perang salib, perang yang sangat dahsyat pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi ternyata pemerintah Kekaisaran Romawi pada waktu itu Bapak Ibu ya, gereja Roma pada waktu itu Bapak Ibu, gereja Roma lah, bukan Kekaisaran Romawi tapi gereja Roma, karena kaisaran sudah tobat Bapak Ibu ya, kan kayak gitu. Jadi, sehingga kekristenan itu menjadi agama negara Bapak Ibu. Nah, itu membutuhkan dana yang sangat banyak untuk membiayai perang. Nah, sehingga mereka harus yang melakukan itu pengampunan dosa, dan ini dikritik oleh para kaum Protestan Bapak Ibu ya. Jadi ini juga banyak yang tewas Bapak Ibu ya, karena memang pada waktu itu gereja Roma melakukan penindasan yang sangat keras Bapak Ibu, sehingga ratusan ribu jiwa melayang karena iman mereka Bapak. Dan itulah sejarah, itulah faktanya Bapak Ibu. Jadi kembali saya katakan, sebenarnya ya kurang enak, tapi ya memang harus disampaikan Bapak Ibu ya. Ya pahit memang ya, tapi memang harus disampaikan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini saya juga mohon maaf, bukan berarti ingin membongkar luka lama kepada rekan-rekan yang beragama Katolik, tidak, tapi ini sejarah ya. Jadi ya kita telan lah seperti itu, supaya kita juga bisa belajar dari sejarah, karena sejarah itu adalah sangat penting. Banyak hal yang kita dapatkan dari sejarah. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu dikatakan binatang itu punya 10 tanduk, dan ke 10 tanduk ini memakai mahkota. Kita sudah tahu dari pelajaran sebelumnya dan nubuatan Daniel bahwa tanduk melambangkan kekuasaan, pemerintahan, negara, kerajaan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita mendapatkan hal-hal yang baru Bapak Ibu ya. Jadi bahasa-bahasa simbol itu, nah malah pagi hari ini ya, dipecahkan Bapak Ibu ya. Jadi jumlah di sini 10. Jadi angka 10 melambangkan seluruhnya, tidak ada yang tidak diperhitungkan, semua termasuk. Dan tanduk-tanduk ini memakai mahkota. Siapa yang memakai mahkota? Raja. Berarti ini bicara tentang semua kerajaan. Dengan kata lain, binatang ini menguasai semua kerajaan di zamannya. Ya memang tadi binatang disimbolkan sebagai negara atau kerajaan Bapak Ibu. Jadi memang Kekaisaran Roma pada waktu itu kita tahu, sebagaimana baru saya sampaikan tadi Bapak Ibu, menguasai Bapak Ibu ya, hampir seluruh bumi, termasuk Israel juga di bawah kekuasaan Romawi Bapak Ibu. Amin. Lalu di pasal 13 ayat 2 Bapak Ibu, di sana dikatakan, baru ayat 2 ini ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Nah ini kembali binatang-binatang Bapak Ibu ya. Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah ini apa maksudnya Bapak Ibu ya? Ada beberapa nama-nama binatang yang disebutkan tadi itu ya. Di antaranya adalah beruang, singa Bapak Ibu ya. Dan apa maksud daripada ayat ini Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan pembahasannya Bapak Ibu. Yohanes tidak bisa memberi nama kepada binatang yang dilihatnya itu, karena binatang itu merupakan gabungan beberapa jenis binatang ya. Yang pertama tadi dikatakan di sana serupa macan tutul, lalu berikutnya dikatakan kakinya seperti kaki beruang, lalu mulutnya seperti mulut singa. Nah, jadi ada macan tutul, beruang,
singa, Bapak Ibu. Nah, kita ingat di Daniel pasal 7. Nah, jadi kita harus kembali merujuk pada Daniel pasal 7. Kita sudah pernah berjumpa dengan mereka. Maksudnya binatang-binatang tadi itu, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, macan tutul adalah lambang kerajaan Greka atau Yunani sebagaimana dicatat dalam Daniel pasal 7 ayatnya ke-6, Bapak Ibu. Lalu beruang adalah lambang kerajaan Media, Persia sebagaimana dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 5. Lalu singa. Nah, ini singa melambangkan apa? Menyimbolkan apa, Bapak Ibu? Maka di sini dikatakan singa adalah lambang kerajaan Babylon sebagaimana dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 4. Maka terpecahkanlah nama-nama binatang tadi itu, Bapak Ibu. Ternyata itu merujuk pada kerajaan, merujuk pada satu kekuasaan, Bapak Ibu. Ya. Jika kita perhatikan, maka binatang yang dilihat oleh Daniel sewaktu berada di Babylon 700 tahun sebelum Yohanes menulis kitab Wahyu ini, urutannya adalah jadi urutan, Bapak Ibu, karena ini berupa nubuatan-nubuatan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan juga pun ya sudah memperhitungkannya, ya. Jadi ini urut-urutannya, Bapak Ibu. Singa sama dengan Babylon, beruang itu sama dengan Media dan Persia, macan tutul itu sama dengan Greka atau Yunani, binatang yang mengerikan itu sama dengan Roma. Inilah urutan-urutan negara-negara yang menguasai dunia. Roma yang terakhir menaklukkan Greka atau Yunani dan mengambil daerahnya yang sebelumnya merupakan daerah Media dan Persia yang telah merebutnya dari Babylon. Nah, ini Bapak Ibu sejarah. Haleluya, ya. Kalau kita perhatikan binatang yang dilukiskan oleh Yohanes ini, maka urutannya terbalik, Bapak Ibu, ya, daripada apa yang dilukiskan, digambarkan, dilihat oleh Daniel tadi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau menurut Yohanes, Bapak Ibu? Maka inilah urutannya, Bapak Ibu, ya. Jadi kebalik ya. Serupa macan tutul, yaitu Greka atau Yunani, kakinya seperti kaki beruang, yaitu Media dan Persia, mulutnya seperti mulut singa, yaitu Babylon. Amin, Bapak Ibu. Mengapa urutannya terbalik? Tentu itu menjadi satu pertanyaan yang kritis, Bapak Ibu. Dari sini kita sadar bahwa Tuhan itu sangat teratur, ya, haleluya. Bahkan dalam memberikan nubuatan pun tidak asal-asalan, melainkan sistematis dan bermakna, yaitu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Daniel yang hidup pada zaman Babylon melihat Roma masih jauh di depannya. Jadi ini nubuatan Daniel, Bapak Ibu. Jadi artinya Tuhan berbicara melalui Daniel, Bapak Ibu. Karena itu urutan binatang yang disebutnya adalah ini Babylon, Media Persia, Yunani, Roma. Nah, itu apa yang dilihat oleh Daniel, Bapak Ibu, ya. Sebaliknya Yohanes yang hidup sudah di zaman Roma melihatnya mundur. Jadi urutan binatang yang disebutnya adalah Roma, Yunani, Media Persia, Babylon. Nah, itu Bapak Ibu. Roma adalah kerajaan keempat yang muncul setelah Greka dan mewarisi seluruh daerah dari 3 kerajaan pendahulunya. Karena itu bisa dikatakan bahwa Roma terbentuk dari 3 kerajaan sebelumnya, yaitu singa, beruang, macan tutul, sama seperti binatang yang dilihat Yohanes. Amin, Bapak Ibu, ya. Tetapi ayat ini masih memberikan keterangan yang lebih banyak lagi. 1, mulutnya seperti singa. Kita tahu singa adalah lambang Babylon. Jadi dia berbicara seperti Babylon. Berarti dia memiliki prinsip ideologi yang sama dengan Babylon, yang menyembah berhala, musuh Allah. Jadi terungkap ya, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia pasal 50 ayatnya yang ke-38. Di sana dikatakan demikian. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering, sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Garis bawahi frase yang berbunyi negara itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Nah, inilah karakteristik dari Babylon tadi, Bapak Ibu, ya. Dewa mereka yang pertama adalah Bel atau Marodak atau disebut juga Marduk. Nah, itu Bapak Ibu, yang adalah dewa matahari. Nah, ternyata itu adalah dewa matahari yang mereka sembah, Bapak Ibu. Maka karakteristik Babylon yang paling utama adalah memuja dewa matahari. Nah, itu kita review sedikit sejarah Babylon. Mari kita review, Bapak Ibu, ya.
pagi hari ini kita sedikit ya belajar tentang sejarah. Babylon didirikan oleh cucu dan cicit Nabi Nuh dari garis keturunan Ham. Ya, haleluya ya. Cucunya bernama Kush, sedang cicitnya bernama Nimrod. Wah, Nimrod ini juga Bapak Ibu ya, kalau suka membaca Perjanjian Lama Bapak Ibu, ini juga sangat terkenal Bapak Ibu. Nimrod ya, apa yang dia lakukan? Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Nimrod yang maha sombong. Nah, jadi jelas maha sombong. Ini juga lah yang ingin membuat menara Babel Bapak Ibu ya. Saya yakin percaya saudara pasti pernah mendengar itu ya. Menara Babel yang tingginya bisa mencapai langit. Nah, ini dicatat dalam Alkitab. Kejadian 11 ayat 4 di sana dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Nimrod pada waktu itu, dikatakan sombong Bapak Ibu ya, karena dia ingin mendirikan menara Bapak Ibu. Itu kan satu bentuk perlawanan terhadap Tuhan Bapak Ibu ya, sehingga ketika air bah itu nanti dilepaskan oleh Tuhan Bapak Ibu, maka mereka akan selamat semua naik ke surga Bapak Ibu. Nah, inilah ya, seperti itu Bapak Ibu. Mereka menyebut kota mereka gerbang surga. Nah, jadi kota itu mereka namai gerbang surga, tetapi Tuhan menyebutnya Babel. Babel itu artinya kekacauan, itu artinya Bapak Ibu ya. Haleluya. Sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 9, di sana dikatakan demikian. Inilah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi, nah ini juga Bapak Ibu ya. Kenapa begitu banyak bahasa-bahasa di muka bumi? Ini berasal dari menara Babel ini Bapak Ibu ya. Jadi outputnya Bapak Ibu ya, keluarannya itu hasilnya ya sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya suku Jawa berbahasa Jawa, Bapak Ibu mungkin suku macam-macam ya kan, suku Batak, suku Minang, suku Aceh ya, suku apapun itu Bapak ya. Itu sumbernya dari menara Babel tadi itu Bapak Ibu. Haleluya. Nimrod menciptakan suatu sistem pemujaan baru. Dia menikahi ibunya bernama Semiramis. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ibunya sendiri dinikahi. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena yang disembah dewa ya, dewa matahari tadi itu Bapak Ibu. Oh, dewa, setan, iblis Bapak Ibu. Jadi aneh-aneh kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Ibu sendiri dinikahi. Gimana itu ya? Dan menjadikannya ratu Babylon yang pertama didewakan. Nah, itu Nimrod dan Semiramis mewujudkan rencana setan dengan menciptakan suatu sistem pemujaan yang bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menetapkan hari yang ketujuh sebagai hari untuk menyembahnya, setan lewat Nimrod dan Semiramis memperkenalkan hari penyembahan yang baru kepada dewa matahari, yaitu pada hari yang pertama setiap minggu. Itulah sebabnya sampai sekarang pun hari yang pertama di dalam setiap minggu bernama hari matahari dalam berbagai bahasa dunia. Dalam bahasa Inggris disebut Sunday, dalam bahasa Jerman disebut Sonntag, Dies, Solis. Nah, jadi banyak bahasa yang menyebutkan hari Minggu, yaitu hari pertama tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya itu ya hari dimana untuk menyembah dewa matahari tadi Bapak Ibu, berhala-berhala kan seperti itu ya. Nah, ini juga yang ya kalau belajar di kampus seperti itu Bapak Ibu, dikejar terus itu. Kenapa? Ya, ibadah orang Kristen itu bisa hari Minggu, sementara ada yang juga hari Sabtu. Nah, itu dikejar Bapak Ibu. Seperti itu ya. Haleluya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi bila mana binatang aneh di Wahyu pasal 13 ini ya dikatakan mulutnya seperti mulut singa, Tuhan sudah mengamarkan bahwa binatang itu akan berbicara seperti Babylon, yaitu singa, yaitu mengajarkan penyembahan yang palsu, bukan penyembahan kepada Tuhan, melainkan kepada dewa matahari. Nah, ini. Dan sejarah membuktikan bagaimana pada abad keempat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini memang sejarah Bapak Ibu yang dicatat di situ ya. Pada abad keempat, konsili di Laodikia yang digelar oleh gereja Roma pada waktu itu Bapak Ibu ya, secara resmi memindahkan kesucian hari yang ketujuh yang ditentukan oleh Tuhan sebagai hari untuk menyembah sang Khalik ke hari yang pertama, yaitu Sunday atau hari Minggu yang sejak zaman Babylon telah didedikasikan sebagai hari penyembahan kepada dewa matahari Bapak Ibu. Nah, jadi memang
Yaitu hasil pertemuan, kesepakatan Bapak Ibu ya, sebagaimana tadi disampaikan pada abad ke-14 konsili di Laodikia yang digelar oleh gereja Roma pada waktu itu Bapak Ibu ya, secara resmi memindahkan kesucian hari yang ketujuh yang ditentukan oleh Tuhan sebagai hari untuk menyembah Sang Khalik ke hari pertama, ke hari Minggu Bapak Ibu, dan sampai sekarang ya itu masih terus berlangsung Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau buat saya sih ya hari ya nggak begitu penting, yang penting adalah hati. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mau berdebat tentang apakah hari Sabtu atau hari Minggu untuk datang kepada Tuhan untuk menyembahnya Bapak Ibu ya. Buat saya itu hari apa semuanya itu bagus, karena tidak ada hari yang tidak bagus, semuanya bagus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita bukan mempelajari tentang perdukunan Bapak Ibu, tapi kalau perdukunan itu ya untuk pindah rumah aja Bapak Ibu ya, untuk mau menikah aja, melangsungkan pernikahan dicari hari-harinya Bapak Ibu, mana yang paling bagus, kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi di dalam Kristus sebenarnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Yang penting adalah hati kita. Jadi hari itu semuanya bagus. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak usah diperdebatkan. Amin. Haleluya. Babylon telah didedikasikan sebagai hari penyembahan kepada dewa matahari. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi cukup panjang ini Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir saya lanjut aja ke ayat yang ketiga Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan demikian, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala yang seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Nah, seharusnya Bapak Ibu kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu tadi kan yang saya baca versi bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya. Kalau versi bahasa Inggrisnya itu seharusnya berbunyi demikian, luka yang mematikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi luka yang mematikan. Tetapi luka mematikan itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Haleluya. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat 5 di bawah, yaitu binatang ini diberi kuasa selama 42 bulan untuk melakukan kesombongannya dan penghujatannya. Jadi di ayat 5 Bapak Ibu, nanti kita akan bahas secara khusus ya, tapi pagi hari ini sampai ayat 3 aja Bapak Ibu ya. Pada akhir 42 bulan itulah salah satu dari ketujuh kepalanya kena luka yang mematikan. Bukan yang membahayakan hidupnya, tetapi sudah mematikannya. Bapak Ibu, mari kita hitung-hitungan lagi, merujuk pada kitab Daniel Bapak Ibu. 1 bulan sama dengan 30 hari, kita tahu itu. 42 bulan sama dengan 42 dikali 30 hari, sama dengan 1260 hari. Ini hari-hari nubuatan Bapak Ibu ya. Jadi 42 bulan ini adalah waktu nubuatan. Oleh karena itu berlaku 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun kita. Nah, jadi 1 hari nubuatan Bapak Ibu, maka itu sama dengan 1 tahun harinya kita Bapak Ibu. Nah, makanya harinya Tuhan dan harinya kita itu berbeda Bapak Ibu. Ya, ini juga kita harus tahu. Makanya ketika kita berdoa memohon segala sesuatu Bapak Ibu harus sabar. Mengapa? Karena harinya Tuhan dan harinya kita berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu harinya Tuhan, ya ini harinya nubuatan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, kita bertemu lagi dengan angka 1260 tahun ini. Dalam Alkitab nubuatan 1260 tahun ini disebutkan berulang-ulang, di antaranya yaitu ini Bapak Ibu ya. Di kitab Daniel pasal 7 ayat 25 itu tadi Bapak Ibu yang merujuk pada hari 1260 tahun tadi itu Bapak Ibu. Itu yang saya maksudkannya. Daniel pasal 7 ayat 25, Wahyu pasal 11 ayat 3, Wahyu pasal 11 ayat 2 Bapak Ibu ya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya yang merujuk pada masa 1260 tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita kalkulasikan Bapak Ibu nubuatan itu, maka masa 1260 tahun ini berakhir pada tahun 1798. Sudah lewat Bapak Ibu beberapa abad yang lalu ya. Pada tahun itu Jenderal Berthier dari pasukan Napoleon Bonaparte menyerbu istana kepausan di Roma, menawan Paus Pius ke-6 dan membawanya ke Penance di Prancis, di mana Paus ini meninggal dalam tawanan. Untuk sementara lenyaplah kekuasaan kepausan. Inilah yang dilihat Yohanes, bahwa satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang
mematikan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir cukup demikian dulu Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Nanti kita bisa dalami Bapak Ibu. Tapi kembali saya ingin mengatakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang nubuatan Bapak Ibu, maka kita juga berbicara tentang sejarah. Karena nubuatan itu juga ya, itu menjelaskan tentang sejarah ya. Peristiwa, kejadian yang sudah, sedang, dan akan terjadi Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bicarakan tadi itu yang sudah terjadi Bapak Ibu. Jadi sudah dilewati. Jadi makanya itu yang meneguhkan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, bahwasanya ya berbagai nubuatan itu sudah tergenapi ya, dan sedang tergenapi, dan pasti akan tergenapi Bapak Ibu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sebagai orang percaya ya Bapak Ibu ya mau meluangkan waktu, terus mau mempelajari tentang kitab Wahyu ini dan kitab Daniel yang ada di Perjanjian Lama Bapak Ibu, sehingga wawasan kita tentang kekristenan itu juga ya menjadi lebih bertumbuh, maksud saya Bapak Ibu ya. Dan ini juga tentunya penting buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang misi, di ladang pelayanan Bapak Ibu, sehingga kita dimampukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari dalam maupun dari non-Kristen Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, saya pikir demikian. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah membuka rahasia-rahasia apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes yang dicatat dalam kitab khusus, yaitu the Book of Revelation. Thank you Lord Jesus. Mari Roh Kudus, Engkau terus yang membawa kami Tuhan, sehingga kami mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti renungan pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga mereka, memberkati kota mereka, memberkati bangsa mereka di mana mereka berada ya Allah. Kami menyerahkan umat-umat-Mu ini Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah Engkau terus yang membimbing, menuntun kami dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, sehingga kami aman dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari Medan, di ladang misi, ladang pelayanan, kembali saya bersama tim mengucapkan shalom sejahtera, shalom sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.